Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihudahu ila liqa'i yaumillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat, dan tak lupa juga kepada Khadimul Majlis Al-Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada beliau, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, dijadikan anak keturunannya anak keturunan soleh solehah, amin ya rabbal. Tak lupa juga kepada ayah kita bersama, yaitu Al-Habib Ahmad Al-Habsyi dan anak-anaknya, dan begitu juga Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, begitu juga Kiai Jihad. Mudah-mudahan berkumpulnya mereka di sini, Al-Habib Muhammad As-Segaf dan Kiai Jihad, dan mudah-mudahan kumpulnya kita semua di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keberkahan dari mereka. Jadikan berkat mereka hadir di majlisnya kita, duduk bersama kita, kita mendapatkan wasilah untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Sebetulnya saya ini malu mau ceramah di sini. Soalnya setiap minggu saya terus yang ceramah. Ngajar saya terus. Habis gitu ditelepon lagi disuruh ceramah. Yang lain, beb, jangan kita jamaah tuh ngelihat kita itu bosan. Pengen refresh sekali ya. Sekali-sekali pengen yang lain. Lagi-lagi Habib Jamal, lagi-lagi Habib Jamal. Gak ada Habib yang lain apa? Mudah-mudahan duduknya saya, berdirinya saya di sini mendapatkan keberkahan dari antum-antum semua. Dapat nadrah daripada guru-guru kita yang di depan ini, sehingga dikatakan as-sibyan yal'ab amamar rijal fanadhara ilaihi fama sara sibyanan. Ada anak kecil, anak muda main depannya orang tua. Kebetulan orang tuanya itu orang alim, wali min auliyaillah. Ketika dia bermain depannya wali min auliyaillah, dilihat sama si wali dengan penglihatan yang beda, sehingga tumbuh besar anak tersebut menjadi orang yang alim dan wali min auliyaillah juga, sebab pandangan daripada orang yang soleh. Mudah-mudahan duduknya kita semua di sini dipandang oleh Allah, dilihat oleh Nabi Muhammad, diperhatikan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, amin ya rabbal. Para muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang berada di penghujung akhir daripada bulan Sya'ban, yang mana insya Allah besok atau besok lusa kita akan memasuki daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di akhir bulan Sya'ban kita. Disampaikan kita bulan Ramadan dan dijadikan bulan Ramadan ini bulan yang spesial buat kita, bisa menjadikan hujjah bagi kita nanti di akhirat dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah, amin ya rabbal. Maka dari itu masuknya bulan Ramadan ini kita tahu dari dulu Ramadan adalah bulan yang bagus, bulan yang indah, afdal daripada bulan-bulan yang lain. Sampai fadilahnya Ramadan kita disebutkan setiap tahun. Gak bosen-bosen ulama ini ngingetkan kita tentang faedah, manfaat, fadilah daripada bulan Ramadan. Sampai di antara kita mungkin hafal, oh Ramadan, kalau gitu sholat wajib pahalanya seperti 70 fardu, kalau sunnah pahalanya seperti fardu. Setiap tahun kita dengarnya begitu. Pasti kita tiap tahun tuh dengarnya begitu. Fadilah Ramadan, barang siapa yang mengerjakan Ramadan
yang mengagumi bulan Ramadan, maka diampuni dosanya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu setiap tahun. Maka kita, pertanyaan bagi kita pribadi, kita masing-masing, bagaimana Ramadan kita? Apakah Ramadan kita ini sama dengan yang tahun kemarin atau tidak? Apakah Ramadan kita sama kayak tahun kemarin, puasanya bolong-bolong, terawihnya nyari yang cepat, terus tadarus sesekali doang, ngaji Qur'annya nggak sampai hatam? Apakah sama Ramadan kita sama yang akan datang? Apakah kita mau Ramadan kita begini-begini aja? Giliran awal Ramadan rajin minta ampun, terawih di depan. Kalau masjid tuh istilahnya soft tuh sampai akhir, full, sampai kita mau sholat susah. Kenapa? Banyak jamaahnya. Giliran pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan sudah tinggal 2 soft, kadang sampai 1 soft. Sebagian musola kalau akhir daripada bulan Ramadan, yang ramai bukan musolanya, tapi yang ramai pasarnya. Sebab apa? Sibuk di pasar sudah. Ada lagi sibuk di rumahnya. Ngapain? Ngecat rumahnya. Yang ibu-ibu sibuk di belakang di dapur. Ngapain? Bikin kue lebaran. Pasti setiap tahun begitu. Masa kita nggak mau berubah? Masa kita nggak ada jadwal sendiri untuk berubah? Ingat, kita banyak di antara saudara kita ini yang kemarin dapat Ramadan, sekarang sudah meninggal dunia, nggak dapat Ramadan lagi. Itu giliran dia. Tahun depannya lagi, atau yang akan datang bisa jadi giliran kita yang meninggal, nggak dapat Ramadan lagi. Ramadan dengan fadilah yang begitu agung, Ramadan dengan fadilah yang begitu indah, yang begitu hebat, kucuran rahmat, kucuran maghfirah, kucuran sampai diangkat daripada api neraka oleh Allah, pembebasan dari api neraka setiap bulannya, setiap harinya, setiap waktunya. Masa kita Ramadan kita sama-sama aja? Beda dong. Harus dibikin beda, harus dibikin berubah. Kenapa? Ini Ramadan kita, siapa tahu ini Ramadan terakhir bagi kita. Makanya kita berubah, kita lebih baik daripada tahun kemarin. Makanya dibikin dari sekarang, mumpung besok masih belum Ramadan, bikin jadwal kita tiap hari ngapain aja selama bulan Ramadan. Bikin jadwal dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bikin jadwal. Kenapa? Ini yang diajarin sama guru-guru kita. Tujuannya apa? Agar kita selama bulan Ramadan kita itu bisa full ibadah, bisa menetipkan ibadah, bisa memperbanyak ibadah, bisa memperbanyak baca Al-Quran. Kenapa? Ramadan ditetapkan butuh waktu kita, diatur waktu kita. Waktu kita banyak, beb, saya kerja. Iya, kamu kerja paling berapa sampai jam berapa? Masa nggak ada waktu buat ngaji Al-Quran? Masa nggak ada waktu buat kamu sholat berjamaah? Masa nggak ada waktu kamu buat sholat tarawih? Kamu cari kerja boleh, tetapi kasih waktu juga buat Ramadan. Kasih haknya Ramadan. Barang siapa yang memuliakan Ramadan, Ramadan nanti akan memuliakan dia. Sampai dikatakan ada satu orang ketika dia tukang maksiat, dia nggak sholat melainkan illa nadiron. Dia kalau sholat itu jarang, bolong-bolong sholatnya setiap harinya. Tetapi kalau bulan Ramadan dia ganti bajunya, dipakai baju yang bagus, yang indah, dan dia kodok semua sholat-sholat yang pernah dia lakukan. Kenapa kok kamu melakukan seperti ini? Iya, karena ini adalah bulan Ramadan, bulan yang agung, dan saya mau memuliakan Ramadan. Sehingga dia meninggal dunia, ada satu orang mimpi ketemu dia, saya dimasukkan surga oleh Allah. Sebab apa? Sebab saya memuliakan Ramadan. Nah begitu juga kita. Sampai dikatakan juga ada satu orang Majusi, dia itu dia punya anaknya itu makan di siang hari di bulan Ramadan depannya kaum muslimin. Orang Majusi tahu nggak? Apa? Gendang goreng? Bukan. Majusi ini orang penyembah api. Orang penyembah api.
Nggak ada di Indonesia, nggak ada. Yang ada di Indonesia tuh lain-lain daripada yang lain. Ya, ada penyembah pohon, ada penyembah patung, ada penyembah ini di Indonesia. Tapi kalau di luar itu ada penyembah api. Dan orang Majusi ini melihat anaknya makan depannya kaum muslimin di siang hari pada bulan Ramadan, dipukul itu anak, ditempeleng itu anak. Ditempeleng. Kamu ini nggak menghormatin kaum muslimin dan nggak menghormati bulan Ramadan. Akhirnya nangis anaknya, dibawa masuk ke rumahnya. Agak lama ketika sudah sepuh meninggal dunia ini orang Majusi. Ada satu wali min auliyaillah, dia bermimpi ketemu ini Majusi. Katanya Majusi, bagaimana keadaan kamu wahai tetanggaku, katanya seorang wali tersebut. Dijawab, saya dimasukkan surga oleh Allah. Loh, kok bisa? Kamu ini kan Majusi, penyembah api, gak mungkin masuk surga dong. Kata dia apa? Sebelum saya meninggal dunia, saya dimuliakan oleh Allah untuk masuk agama Islam. Saya meninggal dunia mengucapkan kata la ilaha illallah karena sebab saya memuliakan bulan Ramadan, sebab saya menegur daripada anak saya. Sebab karena saya memuliakan Ramadan, saya dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ayo kita ini muliakan bulan Ramadan. Kalau pengen dimuliakan sama Allah, muliakan bulan Ramadan. Gampang. Maka dari itu Allah muliakan bagi orang yang memuliakan Ramadan. Setiap bulan, setiap apapun yang dimuliakan Allah, kita muliakan, insya Allah kita jadi mulia. Nggak usah jauh-jauh. Kita lihat kiai habaib atau kiai punya pondok pesantren besar, punya khodim, iya, suka bawa sendalnya dia. Sendalnya kiai kemana-mana, bawa tasnya kiai kemana-mana. Padahal apa? Murid, santri, kadang dia jarang belajar, ya kan? Ikut kiainya, dia tapi muliakan kiainya, kemana-mana dibawa tuh sendal kiai. Akhirnya apa? Setiap kiai mau datang ke majelis, yang biasanya orang itu duduk di bawah, dia duduk di atas, duduk di sampingnya kiai. Kalau kiai masuk undangan makan, dia ikut masuk juga makan di dalam. Kenapa? Bawa tasnya kiai. Bawa tasnya kiai. Bawa tasnya Habib ini. Maka saya jadi mulia. Orang tadi nggak mulia, tetapi karena dia bersambung dan memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, dia jadi mulia. Nah, begitu juga kita. Kalau kita pengen mulia di bulan Ramadan, muliakan bulan Ramadan. Yang dulu-dulu biar lewat kita mungkin bolong puasanya. Kita tarawihnya ada yang bolong. Atau kita mungkin puasanya ada yang bolong, sholatnya juga ada yang bolong. Begitu juga yang lainnya, maksiat kita jalan terus. Nah, makanya masuk bulan Ramadan yang sekarang kita muliakan. Insya Allah dimuliakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bulan Ramadan sudah masuk sama kita. Kita bikin tertib jadwal kita. Jadwal kehidupan kita selama bulan Ramadan. Apa? Ngapain aja? Dari sahur kita tertib. Sahur jam sekian, ngapain? Habis sahur ngaji Al-Quran 2 juz atau 1 juz atau setengah juz. Habis baca, habis sholat subuh ngaji Al-Quran lagi 2 juz sampai isyraq. Habis itu sholat isyraq, sholat duha. Habis itu kerja yang mau kerja. Duhur, habis sholat duhur ngaji lagi 1 juz. Asar ngaji lagi 1 juz. Orang kalau sudah netipkan waktunya, insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Itu kita ini masih nggak sempat, waktu kita masih banyak yang kosong. Beda Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau ini wali min auliyaillah, alim, wali min auliya, allamah. Beliau itu sampai sebelum masuk bulan Ramadan kumpulkan anak-anaknya, anak bininya semua, istrinya semua dikumpulkan. Ayo kumpul. Kenapa? Mau Ramadan kita ini, persiapan. Wahai anakku yang pertama, kamu ini mau masuk Ramadan, apa persiapan kamu? Jawaban anaknya, saya akan menghatamkan Al-Quran sekian-sekian, saya akan begini sekian-sekian, saya akan baca ini begini, jadwal saya sudah begini. Bagus. Kamu target kamu bulan Ramadan apa? Saya akan begini, saya akan begini. Kamu target kamu, ditanya satu persatu. Anak-anaknya, keluarganya ditanya satu persatu. Kalau kita kagak, iya. Mau masuk Ramadan, gimana nih Ramadan? Sahur ini sudah bikin jadwal sahur.
Oh, bukanya kalau hari yang pertama kita buka pakai ikan pecak ini begini. Sahurnya pakai sop, pakai tahu, pakai tempe begini. Ya, nanti hari yang kedua kita pakai ini. Menunya, bikin jadwal menu. Menu makan. Makanya dikatakan sama Habib Umar bin Hafid kemarin di dalam rohanya, ayo Ramadan. Ini Ramadan apa syahrul batin, apa syahrul butun. Ini syahr bulannya perut, apa bulannya batin, katanya Habib Umar. Iya, kita tetapkan waktu kita. Buat apa? Buat makan. Ayo nanti apa kita bikin kegiatan buka bersama di mana? Gitu. Gimana jadwal buka bersama? Kita mau bikin acara begini, acara begitu. Sibuknya begitu. Kalau Habib Abdullah beda. Dikumpulkan anak-anaknya, ayo target kamu masuk bulan Ramadan apa? Ayo kamu ngaji berapa juz? Sehari berapa juz? Begitu. Ini enggak. Akhirnya dikumpulkan satu persatu anak-anaknya, dijawab masing-masing. Selesai dijawab, anaknya tanya sama Habib Abdullah, Abah, tadi Abah nanya sama kami, sekarang kami mau tanya, Abah targetnya bulan Ramadan ngapain? Kata Abahnya apa? Saya Ramadan dengan di luar Ramadan jadwal Abah sama, target Abah sama. Loh, kok gitu Bah? Curang dong. Kita disuruh nambah amal ibadah kita, kok Abah nggak mau nambah? Apa katanya Habib Abdullah? Iya, saya pengen nambah. Cuman waktu saya dari bangun tidur sampai tidur lagi full sama ibadah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi full ibadah. Beliau itu setiap hari pengamalannya baca ya Allah 25.000 kali. Sholawat 25.000 kali. La ilaha illallah 25.000 kali. Kalau sholat duha dia baca 1 rakaat khatam Al-Quran. Berani nyoba? Monggo. Saya aja nggak bisa. Kita nggak usah kayak Habib Abdullah, nggak mampu. Habib aja nggak mampu, apalagi ente. Iya. Kita aja yang Habib aja nggak mampu, apalagi kaki kamu. Kenapa? Maka dari itu apa? Kita nyoba sedikit aja, nggak usah repot-repot. Nih Ramadan kita bikin target. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ramadan adalah bulannya taraweh, karena taraweh nggak ada kecuali bulan Ramadan. Ramadan adalah bulannya puasa. Nih target kita cukup 3 aja. Bagaimana puasa kita, taraweh kita, Al-Quran kita tidak kacau balau. Makanya kita bikin target. Targetnya bagaimana? Al-Quran kita, oh ya Beb, saya usahakan. Saya itu kalau ngaji itu sekali ngaji setengah jam itu bisa 1 juz atau 2 juz atau 3 juz. Ya udah bikin target. Kalau bisa setiap hari 1 kali hatam, 1 kali juz, 1 juz. Sehari 1 juz. 2 hari ke depannya 2 juz. Terus begitu, 1 juz, 1 juz, 1 juz. 30 hari hatam Al-Quran. Atau saya Beb mau target setiap sebulan ini Ramadan saya mau 3 kali hatam. Monggo. Bismillah. Yang penting baca sendiri, bukan keroyokan. Ditanya, kamu Ramadan hatam berapa kali? Oh, alhamdulillah 5 kali Beb. 5. Nih, 5 Beb. Nggak gampang loh Beb. Baca sendiri? Enggak, di musola. Keroyokan. Sama aja. Ente paling baca sedikit, sebentar, 1 makro, habis gitu ganti temennya, lihat kopi, minum kopi, makan gedang goreng, makan yang ini, makannya kenyang, pulang. Ditanya sudah hatam? Sudah. 5 Beb. 5 baca cuman 1 makro, 5 kali hatam. Boleh, berkah, tadarus bersama, bagus. Cuman kamu juga punya target sendiri pribadi buat kamu. Apa itu? Itu baca Al-Quran. Baca yang benar Al-Qurannya, ambil Al-Qurannya, cari. Beb, saya bosan dengan Al-Quran. Yang ini, beli yang baru, yang cakepan. Al-Quran dari kakeknya dia itu. Kakek injitnya dia yang sudah, kalau dibuka tuh pelan-pelan, langsung robek. Dia mau ngaji, jangan taruh sudah buat jimat, sudah cari yang baru, cari yang baru, beli yang baru, baca Al-Quran. Beb, katanya Habib, orang yang bantu di bulan Ramadan insya Allah mendapatkan pahala yang sama. Saya juga bantu Beb, saya naruh Al-Quran di masjid, alhamdulillah dibaca. Jadi saya nggak usah baca Beb, dapat juga pahalanya. Iya dapat, tapi kamu nggak punya target, sama dapat pahalanya.
cuman nggak seperti pahala kamu ketika baca Al-Quran. Maka dikatakan orang yang baca Al-Quran ketika sholat itu pahalanya 100% pahalanya. Kalau yang sambil sholatnya duduk itu 50 per huruf 50 rokaat, per huruf 50 pahala, 50 kebaikan. Kalau berdiri sholatnya 100 kebaikan, kalau duduk 50 kebaikan. Kalau nggak sholat, kalau di luar sholat dia kadang-kadang wudhu, itu karena dikatakan pahalanya tuh 25. Kalau nggak punya wudhu baca Al-Quran itu pahalanya 10. Coba kita bayangkan, kita sholat di Ramadan pakai Al-Quran dalam keadaan sholat, yang mana pahala di Ramadan itu dilipat gandakan menjadi 70 fardu. 77 yang fardu dilipat gandakan menjadi 70 fardu. Kita sholat fardu baca Al-Quran, ya kan, per hurufnya 100 hasanat. Hitung kalau baca qul huwallah berapa dia pahalanya. Banyak gak? Rugi kalau diamalkan. Rugi kalau nggak diamalkan. Mumpung Ramadan, sayang. Makanya kita bikin tertib. Baca itu Al-Quran, ngaji, cari waktu khusus buat ngaji Al-Quran. Sudah, yang lain dulu nggak pernah ngaji Al-Quran, sekarang ngaji. Ngaji. Itu yang pertama Al-Quran. Yang kedua, terawih. Terawih itu khusus di bulan Ramadan doang. Nggak ada di bulan yang lain. Ente mau cari terawih yang lain di bulan lain, nggak ada. Hanya di bulan Ramadan. Ini Ramadan yang pertama setahun sekali. Belum tentu tahun depan itu masih dapat terawih lagi, kamu masih meninggal dunia atau masih hidup, kita nggak tahu. Dan belum lagi kamu ini terawih ini nggak tahu terawih kamu ini diterima atau tidak. Ini masih bulan Ramadan setahun sekali, waktunya ibadah, dibuat nyantai, malah cari terawih yang cepat. Mending cepat itu masih sah terawihnya. Ini 7 menit kok. Bingung gimana sholatnya itu 20 rakaat 7 menit. Amin, Allah Akbar. Kita yang ngikut di belakang paling jantungan yang tua-tua. Kenapa? Ramadan ini buat ibadah, dinikmatin. Sholat tarawihnya juga dinikmatin. Kalau perlu panggil qori yang enak suaranya, suruh jadi imam. Bayar musolanya atau masjidnya, biar jadi imam. Enak Ramadan, dinikmatin. Ini Ramadan cari yang cepat. Kenapa? Kerja beb, saya kerja toko beb. Iya gak apa-apa kerja Ramadan, tetapi jangan tinggalkan tarawih. Sayang, cuman setahun sekali. Apalagi akhir-akhir bulan Ramadan, tarawihnya sepi orang-orangnya. Pada kemana? Di mall semua. Pada di pasar, nyari baju, nyari ini, nyari segala macam. Iya, ditipu sama dunia. Makanya ayo tarawih yang betul. Beb, saya tarawihnya 8 rakaat, monggo. Mau 8 rakaat, 20 rakaat, nggak apa-apa deh. Masing-masing punya goal, masing-masing punya hujah. Kamu mau 8, 20, bebas. Yang penting kamu sholat. Yang salah itu ribut-ribut masalah ikhtilaf tapi nggak sholat. Itu. Oh beb, saya bingung beb, masih yang 8 apa yang 10? Kamu sholat? Enggak beb. Pede lagi. Nah ini yang salah. Monggo, yang penting kamu sholat. Cari sholat, dibikin enak sholatnya. Kenapa? Ini Ramadan. Ini Ramadan. Itu tarawih. Yang ketiga puasa. Puasanya dibetulin. Ini banyak sekarang orang-orang puasa tapi nggak tahu hukum. Seenaknya sendiri puasa. Apalagi sekarang. Puasa ini yang paling penting sekarang waktu adzan subuh. Itu adzan subuh, ya kan? Orang nggak adzan subuh, melainkan sudah masuk waktu subuh. Karena adzan itu karena apa? Orang adzan itu sebabnya telah masuk subuh. Ini mentang-mentang dia bilang, mumpung masih adzan, ayo kita makan. Belum adzan nih, padahal sudah imsak. Makanya imsak itu dikatakan itu Rasulullah SAW berhenti imsak itu 50 ayat, kira-kira 50 ayat kata sahabat. 50 ayat sebelum adzan subuh Rasulullah itu imsak, berhenti makan. Makanya sama ulama dibikin waktu imsak berapa? Ada yang 15 menit, ada yang 10 menit, ada yang 30 menit. Tujuannya apa? Biar kita jaga-jaga, biar Ramadan kita itu betul. Kalau ini enggak, subuh beb, saya sama ulama diajarin itu waktu subuh itu adzan subuh itu masuk waktunya puasa. Jadi sebelum adzan makan deh, baru giliran adzan makanan di dalam, nanggung habisin.
Sampai ada ulama mengatakan dalam hadis Nabi, ada hadisnya Beb, Nabi mengatakan selama kamu makan dan makanan itu masih ada di mulut kamu dan kamu dengar adzan, itu tandanya masih diperbolehkan kamu menghabiskan makanan kamu yang ada di mulut kamu. Itu hadisnya Nabi, benar hadisnya Nabi. Terus habiskan yang di mulut kamu, nggak apa-apa. Iya benar hadisnya Nabi. Kamu cek lagi adzan yang keberapa itu. Di zamannya Nabi, adzan itu ada dua. Adzan untuk tarhim sekitaran 1 jam atau 2 jam atau setengah jam sebelum subuh. Setelah itu adzan lagi. Itu namanya yang pertama kali adzan itu, yang pertama setarhim itu adzannya Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal itu adzannya sebelum subuh. Kalau sahabat yang lain itu adzannya pas subuh. Nah, Nabi yang mengatakan imsak itu kapan? Ya adzan sebelum subuh itu. Ini diartikan Beb, tidak apa-apa, ada hadisnya nih. Datang. Ini hadisnya, mana hadisnya? Ini. Diperbolehkan kamu menghabiskan makanan yang ada di mulut kamu selama itu adzan. Oh, adzannya orang masuk waktu kok. Ketika adzan sudah masuk waktu, sudah nggak boleh puas, nggak boleh makan, tapi tetap makan. Nah, maka dari itu dijaga puasanya ini. Pakai imsak. Imsaknya dipakai. Beb, nganggur Beb, nanggung Beb, masih imsak Beb, rokokan dulu. Jangan, berhenti rokokan. Sebelum waktu imsak kamu habisin 2 pak, 3 pak, 1 pres habisin, tidak apa-apa. Tapi waktu imsak habis, sudah tutup. Kenapa? Takut-takut kamu makan atau ngerokok nanti masuk waktu subuh. Itu banyak orang sekarang salah. Banyak orang salah. Itu ya. Paham ya? Paham. Itu perlu dipahami. Ini banyak orang salah ini. Iya, banyak orang salah. Terus juga waktu adzan. Waktu adzan maghrib ini, apalagi yang tinggal di tempat-tempat yang mana tempat tersebut tidak sesuai madhabnya atau tidak sesuai dengan akidahnya, tinggal di tempatnya selain daripada madhabnya, dia adzan duluan, padahal masuk adzan belum. Iya kan? Masuknya adzan, dia adzan duluan, sehingga apa? Belum masuk waktu sudah adzan duluan, buka duluan. Batal gak? Batal puasanya, nanggung baru kurang 2 detik, gagal puasanya. Sebab apa? Salah dengarkan adzan. Biarkan dengarkan adzan dulu. Lihat di TV, TV sudah adzan. Lihat di HP sudah adzan. Ini sudah adzan. Baru makan. Ini enggak, musolanya adzan. Enggak tahu yang adzan orang tua, enggak tahu waktu. Sudah masuk Pak, maghrib. Sudah Cong, biasanya jam segini saya masuk Cong. Sudah waktunya adzan Cong. Mari pun, lastari pun, adzan pun. Bu Pak, kilun waktu. Salah roh. Sebenarnya kok. Ya salah. Kenapa? Salah mengikuti daripada agama. Ayo diperbaiki nih, 3 diperbaiki. Puasa kita diperbaiki, tarawih kita diperbaiki, begitu juga Quran kita diperbaiki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini Ramadan yang spesial kita. Jadikan Ramadan yang spesial yang kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa meraih keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Yang mana Ramadan tersebut diberikan keberkahan, bahkan orang dijadikan wali di bulan Ramadan tersebut, kita mendapatkan juga. Kita mendapatkan pengampunan, kita mendapatkan pembebasan api neraka, kita mendapatkan segala apapun dari faedah yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Dan Allah jadikan orang tua kita, pengurus majelis taklim ini, jadikan orang-orang yang sukses. Majelis ini semakin sukses, semakin maju, dan diberikan juga kepada orang tua kita kesehatan, panjang umur, sehat walafiat, dan dijadikan anak kita soleh solehah, bisa mengagungkan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.